Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Wawasan Sosial Budaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan hubungan manusia, alam, serta dampak positif dan negatif teknologi bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan diri, kemudian selanjutnya kami akan membacakan materi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri atas nama Gunawan, dan di samping kiri saya ada 3 teman saya, yaitu pertama ada Saya Anita Francisca, saya Madina, dan saya Nisa Maharani. Nah, itulah tadi nama-nama dari 3 teman kelompok saya. Kemudian untuk mengefisienkan waktu lagi, kami akan masuk pada pembahasan materi. Nah, materi pertama akan langsung dibacakan oleh Saudari Anita Francisca. Manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dan manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah. Alam. Alam mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Dan hubungan manusia dan alam. Alam dan manusia saling berkaitan dikarenakan alam itu tercipta untuk digunakan oleh manusia sebagai tempat untuk menempuh hidup, entah makanan, minum, tempat tinggal, dan lainnya. Semua berasal dari alam, dan manusia itu tercipta untuk melestarikan dan menjaga alam, dan manusia kemudian menciptakan yang namanya teknologi, yang selain berdampak kepada manusia juga berdampak kepada alam. Baiklah, saya persilakan pada permateri kedua, yaitu Madina. Pengertian teknologi. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Teknologi ialah barang-barang, benda-benda atau alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia. Wujud karya cipta dan karya alat manusia. Karya seni manusia. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama ada teknologi informasi. Rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima pesan sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama menyimpannya. Yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memudahkan manusia dalam bertukar informasi satu sama lain secara lebih cepat dan mudah. Kebanyakan kita juga telah menggunakan teknologi komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada teknologi pangan. Teknologi pangan mempelajari tentang cara pengolahan makanan agar bisa lebih tahan lama dan kualitasnya tetap terjaga. Teknologi pangan juga meneliti tentang interaksi zat-zat yang terkandung dalam makanan sehingga dapat menciptakan perangkat yang tepat untuk mengolah makanan. Yang keempat ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Dengan adanya teknologi, membuat bangunan menjadi lebih terencana dengan matang karena dia hului dengan analisa dan perhitungan yang tepat terkait desain dan kokohan bangunan. Yang kelima ada teknologi pendidikan.
Dari macam-macam teknologi berikutnya adalah teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Adanya teknologi dapat membantu proses belajar mengajar antara siswa dan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Metode metode belajar pun bisa dikembangkan sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat, ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini hanya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Dibandingkan dengan dampak positif yang ada, kemunculan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini tentunya juga tak terhindarkan. Banyaknya bahaya yang dapat mengancam generasi muda apabila tidak dapat mengontrol diri. Tentu akan kita rasakan dampak-dampak di bawah ini. Menurunnya sosialisasi antara manusia. Salah satu akibat dari munculnya alat komunikasi adalah mulai berkurangnya sentuhan atau interaksi antar manusia secara langsung, karena saat ini mayoritas orang bahkan sudah mulai memilih segalanya secara online. Teknologi dapat menggantikan peran manusia pada tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pembangunan yang sangat besar, di mana kondisi sosial berubah, namun sisi lainnya memberikan dampak keuntungan produksi serta mengurangi beban tenaga kerja yang sangat signifikan. Hal ini dampaknya akan kembali terutama sering perkembangan teknologi dan tidak akan berhenti sampai kapanpun. Baik. Korelasi manusia dengan teknologi atau hubungan manusia dengan teknologi. Nah, antara manusia dan teknologi memang sangat erat kaitannya, mengingat manusia sendiri adalah pencipta teknologi. Nah, teknologi diciptakan manusia itu untuk memudahkan hidupnya, sehingga segala sesuatu diharapkan dapat berjalan efisien dan efektif. Namun memang di balik semua itu pasti ada dampak positif dan negatif dari teknologi ini. Jadi tidak selamanya teknologi ini hanya ada atau hanya mengandung dampak positif. Namun ada juga yang namanya dampak negatifnya. Contohnya apa? Nah, dampak positifnya dulu yang kami sempat masukkan dalam PPT ini. Jadi pertama, dampak positifnya itu dengan adanya teknologi itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Contohnya apa? Misalnya ada dosen yang memberikan tugas makalah, lalu dosen ini mengatakan tugas ini bisa ditulis tangan maupun diketik. Nah, tentu saya sebagai mahasiswa ya pasti saya akan memilih untuk mengetik. Karena kenapa? Itu lebih cepat dan lebih efisien menurut saya dibanding saya harus menulis tangan yang tulisan tangan saya pun juga saya
saya lihat jelek. Jadi tentu saya lebih memilih untuk mengetik. Nah, itu salah satu dampak positif dari teknologi. Nah, kemudian mudah berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Contoh kecilnya apa? Misalnya saya yang punya kakak di Kalimantan. Nah, karena adanya teknologi, saya tidak perlu bersua dengan kakak saya. Kami bisa berkomunikasi lewat handphone misalnya. Handphone kan termasuk teknologi. Nah, hanya dengan handphone saya sudah bisa berkomunikasi dengan kakak saya. Saya sudah bisa tahu kabarnya bagaimana di sana dan dia sebaliknya juga begitu. Nah, itu contoh kedua dari dampak positif dari teknologi ini. Nah, kemudian mengakses informasi itu juga lebih cepat. Jadi dengan adanya teknologi, misalnya ada kejadian di luar dari Sulawesi. Nah, dengan adanya teknologi kita bisa mengetahui itu dengan cara membuka misalnya Google. Kita lihat infonya, maka itu akan kita ketahui tanpa harus ke sana untuk mencari tahu sendiri. Jadi itu contoh ketiga dari dampak positif dari teknologi. Nah, kemudian sekarang juga itu kita sudah bisa berbelanja lewat teknologi. Misalnya yang pernah saya tempat belanja itu misalnya Shopee. Ya, jadi kita hanya memasukkan barangnya ke keranjang, kemudian kita pilih menu pembayarannya apakah transfer atau COD. Itu kan menurut saya sangat mempermudah kita dalam berbelanja. Jadi kita sudah tidak perlu ke pasar lagi misalnya panas-panasan. Apalagi kan kalau cewek kan biasanya takut panas. Nah, dengan adanya teknologi ini, mohon maaf, jadi cewek ini sudah tidak perlu panas-panasan lagi, tidak perlu pakai sunscreen banyak-banyak lagi. Dia hanya tinggal menyiapkan uang, pencet keranjang di aplikasi Shopee-nya, terus beberapa hari kemudian, bahkan kalau dekat itu bisa hanya jaman, itu barangnya sudah sampai di depan rumahnya. Itulah contoh-contoh dari dampak positif dari teknologi ini. Dampak negatif teknologi. Maraknya penipuan melalui SMS, telepon, dan internet, seperti gambar yang ada di samping. Mudahnya mengakses konten dewasa, munculnya penjiblakan atau pembajakan, anak meniru kekerasan dari games dan internet, penjudian melalui internet, radiasi alat teknologi yang membahayakan kesehatan, dan lain-lain. Upaya mengatasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain dan negara. Memperkuat nilai-nilai agama di keluarga, masyarakat, dan negara. Agama memiliki aturan dan norma yang bila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengatasi dampak negatif kemajuan iptek. Nah, jadi kesimpulan daripada materi kami yaitu perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari. Memang kita tidak bisa menghindari perkembangan daripada teknologi ini. Jadi setiap saat itu teknologi semakin canggih. Jadi tergantung si manusia ini. Karena kadang ada manusia yang misalnya contoh kecilnya handphone. Nah, di tahun 2019 misalnya, HP ini harganya segini dengan kapasitas RAM-nya misalnya hanya segini. Kemudian di tahun berikutnya
2020 itu akan meningkat lagi, kemudian 2021 itu akan meningkat lagi dan lagi. Jadi tidak ada hentinya. Jadi kalau kita ingin mengejar perkembangan itu, maka pengertian saya di situ adalah kita malah diperbudak oleh teknologi. Jadi jangan kita apa ya istilahnya? Jangan mau diperbudak oleh teknologi. Jadi misalnya tadi kau sudah beli handphone di 2019, kalau itu masih bagus di tahun sekarang 2023, kenapa tidak kita pakai? Karena kadang biasa ada orang yang dia apa ya, cara pandangnya itu, misalnya HP-nya sekarang RAM-nya 2 GB. Nah, kemudian di tahun berikutnya karena teman-temannya memakai handphone yang RAM-nya itu sudah 4 GB, dia juga mau membeli handphone yang RAM seperti itu. Walaupun kebutuhannya itu tidak terlalu banyak dalam hal menyimpan sesuatu dalam handphonenya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah pemborosan. Nah, karena dengan adanya teknologi informasi, hidup kita akan terasa lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah, mengirim dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Nah, itu sudah saya jelaskan di tadi. Itu dampak positif daripada teknologi. Jadi kita bisa mencari berita terupdate hanya dengan searching di Google misalnya. Kemudian kita bisa menghubungi kawan kita yang jaraknya jauh dari kita hanya dengan modal teknologi. Nah, namun di balik semua itu, balik semua kemudahan itu tersebut, kita harus memperhatikan nilai, norma, serta etika dan apa saja dampak baik dan buruk dari teknologi informasi. Karena supaya kita bisa mengetahui batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Jadi memang kita harus jeli melihat atau membatasi diri kita dalam hal teknologi. Misalnya sekarang kan lagi marak-maraknya itu game online. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang itu sudah tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu fokus ke pelajarannya misalnya di sekolah. Karena apa? Itu pengaruh dari teknologi. Nah, pengaruhnya di mana? Tadi game online. Game online secara tidak langsung itu menjadi candu yang berat kepada anak-anak zaman sekarang. Contohnya saya, tapi memang saya sudah berhenti main game sejak 2021. Nah, jadi game itu sangat bikin kita kecanduan. Nah, jadi kalau kita tidak mampu menahan diri, membatasi diri kita menggunakan teknologi, maka teknologi ini yang awalnya dibuat oleh manusia malah akan menghancurkan si manusia ini. Kalau kita tidak mampu membatasi diri kita menggunakan teknologi. Contohnya lagi ya, tadi handphone. Karena kenapa saya terus-terusan mengambil contoh handphone? Karena kalau taraf mahasiswa ataupun SMA itu kan teknologi yang sering digunakan memang masih kebanyakan handphone, maupun ada juga yang laptop, tapi kebanyakan memang handphone. Nah, tadi yang saya bilang bahwa secara tidak langsung kita akan dikendalikan oleh teknologi ini ketika kita tidak mampu menahan diri kita. Yaitu tadi contohnya game. Nah, game online itu memang sangat sifatnya itu bikin candu.
Jadi kita harus memang betul-betul bisa mengontrol diri daripada penggunaan teknologi ini. Jadi gunakanlah teknologi sebagaimana mestinya. Jadi gunakanlah teknologi, misalnya searching di Google, kita searching sesuatu di Google itu sesuai dengan apa yang kita mau cari. Jadi jangan sampai misalnya biasa kita searching di Google itu kita cari berita lah. Nah, tiba-tiba muncul kayak sesuatu yang agak di luar dari apa yang tadi kita mau cari. Nah, itu misalnya kayak kalau cowok misalnya itu lewat cewek cantik, kemudian dia searching terus dan kemudian itu malah membuang-buang waktu kita. Nah, apa yang tadi kita mau cari jadinya tidak jadi karena pengaruh dari itu. Jadi teknologi memang menyuguhkan beragam keindahan dalam teknologi. Jadi apa yang mau kita cari misalnya di handphone, kita searching di Google itu semuanya ada. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 di mata kuliah wawasan sosial budaya ini. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami ilmu selama ini dalam kurun beberapa kali pertemuan. Adapun kurangnya di presentasi kami ini datangnya murni dari diri kami masing-masing. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya dari Sang Maha Kuasa dan juga kemauan kami dalam hal menuntut ilmu. Demikianlah kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.